Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Ketua kelas, silakan memimpin doa. Ibu cek presensi dulu ya. Bagus, semuanya hadir. Berarti kita sudah siap ya untuk belajar hari ini. Oke, baik. Di sini siapa yang rumahnya dekat dengan selokan atau sungai? Nah, apakah kalian pernah melihat warna airnya keruh atau berbusa? Dito, silahkan menjawab. Wah, pasti baunya tidak sedap ya, Dito. Kalau Nia bagaimana? Itu berarti sungainya sudah tercemar Nia. Selokan di rumahnya Dito juga sudah tercemar karena baunya tidak sedap dan berwarna hitam. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri air yang bersih itu? Apakah ada yang tahu? Iya, bagaimana Aisyah? Betul sekali. Apakah ada yang bisa menjawab lebih lengkap? Fani mungkin? Benar sekali Fani, terima kasih atas jawabannya. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kadar deterjen terhadap kondisi ikan air tawar. Tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok supaya siswa dapat menjelaskan dampak pencemaran air bagi lingkungan dan makhluk hidup dengan mengamati gambar dengan benar. Melalui eksperimen, siswa dapat menyelidiki pengaruh air jernih dan air yang tercemar terhadap kondisi atau pergerakan ikan dengan benar. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat poster mengenai bagaimana mengatasi pencemaran air akibat limbah rumah tangga dengan benar. Sekarang coba kalian amati gambar yang Ibu tampilkan. Menurut kalian, bagaimana air pada gambar bisa berbusa? Farhan, apakah mau menjawab? Betul, bisa jadi. Kalau menurut Rio bagaimana? Nah, tepat sekali. Lalu, bagaimana ikan atau makhluk hidup lain yang tinggal di air tercemar akibat busa sabun tersebut? Itulah yang terjadi. Air yang sudah tercemar deterjen atau bahan kimia akan menyebabkan ikan mati karena bahan kimia memiliki kandungan zat yang berbahaya sehingga dapat merusak ekosistem. Coba tebak, apa aktivitas manusia yang sedang dilakukan pada gambar 1.1 ini? Betul sekali, membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh pencemaran lingkungan, sehingga dapat membuat air sungai tercemar, yaitu baunya tidak sedap, airnya berwarna keruh, dan dapat merusak ekosistem lainnya yang hidup di air. Nah, coba sekarang perhatikan gambar 1.2 ini dan diskusikan dengan teman. Apakah ada yang mau menyampaikan hubungan antara gambar 1.1 dan gambar 1.2 yang sudah Ibu berikan tadi? Oke Vita, apakah ada yang mau disampaikan? Terima kasih Vita. Nah anak-anak, gambar yang Ibu berikan tadi itu adalah sebab akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Sekarang, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Satu kelompoknya terdiri atas 5 orang. Apakah semuanya sudah mendapatkan kelompok? Jika sudah, Ibu akan bagikan LKPD pada setiap kelompok. Nah, tugasnya pada setiap kelompok melakukan aktivitas sesuai dengan instruksi atau perintah yang ada pada LKPD. Oke, sebelum memulai kegiatan, Ibu minta tolong kepada setiap kelompok untuk menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk eksperimen pengaruh kadar deterjen
terhadap kondisi ikan air tawar. Alat-alatnya yaitu toples bekas atau toples bekas wadah sosis, itu juga bisa 3 buah, stopwatch atau HP itu 1 buah, pipet tetesnya 2 buah, dan batang pengaduk 2 buah. Kemudian untuk bahan-bahannya, air secukupnya, ikan masnya 2 ekor, ikan molinya 1 ekor. Apakah bisa dipahami? Oke, selanjutnya kalian bisa memulai eksperimen sesuai dengan langkah yang ada pada LKPD. Ibu akan pantau kalian secara bergantian. Ayo kelompok 1, apakah ada yang ditanyakan? Kelompok lain jika mengalami kesulitan atau kebingungan saat melakukan pengamatan, bisa ya ditanyakan secara langsung. Ibu lihat kalian sudah selesai ya melakukan eksperimennya. Nah, sekarang Ibu minta kalian membuat gagasan atau ide atau solusi untuk menyelesaikan masalah pada LKPD tersebut. Sekarang coba analisis hasil yang telah kalian dapat. Kemudian masukkan datanya ke dalam tabel pengamatan yang sudah tersedia pada LKPD tersebut ya. Nah, selanjutnya kalian harus menyusun laporan hasil eksperimen dalam LKPD secara lengkap untuk dipresentasikan. Ingat, jangan ada kolom yang kosong, harus terisi semua ya. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat poster melalui aplikasi Canva. Isinya bisa seperti himbauan untuk mengurangi penggunaan deterjen, menggunakan deterjen ramah lingkungan, atau inovasi lainnya yang bisa dilakukan. Karena sudah selesai LKPD yang Ibu berikan tadi, sekarang waktu kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ibu minta presentasinya urut ya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Terima kasih kelompok 1, penyampaiannya lancar. Sekarang lanjut kelompok 2, silahkan. Terima kasih presentasi dari kelompok 2, penyampaiannya cukup jelas dan bisa dipahami. Sekarang lanjut kelompok 3. Beri tepuk tangan ya anak-anak untuk kelompok 3 ini agar kelompok 3 ini kembali bersemangat. Hasilnya yang disampaikan sudah cukup lengkap, tetapi lain kali harus lebih jelas ya cara penyampaiannya. Sekarang silakan kelompok 4 presentasi. Terima kasih ya kelompok 4, hasilnya sudah akurat dan penyampaiannya sangat jelas. Sekarang lanjut kelompok 5, kelompok terakhir. Beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Penyampaiannya sudah cukup jelas, bagus sekali. Nah, dari beberapa pendapat tadi, menurut kalian solusi mana ya yang paling mudah dilakukan untuk mulai mengurangi pencemaran air? Bagus sekali, berarti semua sepakat ya bahwa langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan air adalah tidak membuang limbah rumah tangga dan sampah ke sungai. Iya, betul sekali. Ibu senang kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri. Jadi, kita sepakati bersama bahwa menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang limbah rumah tangga dan sampah ke sungai adalah solusi paling tepat yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Langkah sederhana ini tapi dampaknya besar untuk lingkungan. Berdasarkan eksperimen yang telah kita lakukan, apa yang bisa kalian simpulkan? Boleh perwakilan kelompok ya anak-anak? Oke Vita, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 2. Sekarang kelompok 4 bagaimana pendapatnya? Terima kasih atas jawabannya kelompok 4. Nah anak-anak, berdasarkan pendapat-pendapat sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa ikan yang hidup di air yang tercampur dengan deterjen akan bertahan hidup lebih singkat. Sedangkan ikan yang hidup di air bersih tanpa tercampur deterjen
hidupnya akan lebih lama. Nah, apakah eksperimen yang kalian lakukan tadi adalah yang pertama kali? Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Betul, apakah Ayu mau menambahkan? Betul juga Ayu. Dari eksperimen yang telah kita lakukan, bagaimana nih reaksi kalian setelah melihat ikannya terpengaruh dengan deterjen? Iya Devi, bagaimana reaksimu? Wajar itu Devi, karena ikannya berenang di air yang sudah tercemar bahan kimia. Hal tersebut perlahan-lahan merusak organ ikan. Nah, bagaimana Rio? Apakah reaksimu juga sama kayak Devi? Wah, bagus Rio kalau bisa menambah wawasan kamu. Setelah refleksi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian mini quiz melalui Google Formulir. Apakah sudah tahu caranya bagaimana? Apakah kalian sudah selesai mengerjakan kuisnya? Bagus, Ibu bangga kepada kalian semua. Jangan lupa ya anak-anak, kalian mengunggah hasil poster pekerjaan kalian di platform digital, bisa seperti Instagram atau Facebook atau YouTube. Baik, Ketua kelas, silahkan pimpin doa penutup pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.